menerobos masa sukar. Mungkin bisa disiapkan operator untuk mic-nya. Ayat-ayat akan dibacakan oleh Cici saya yang terkasih, Tante Elsia. Menerobos masa sukar. Dari kata masa sukar aja rasanya ngeri ya, menakutkan. Dan kalau bisa nggak usah deh kita mengalami masa sukar, semuanya mulus-mulus saja seperti melalui jalan tol. Tetapi tidak demikian yang kita hadapi kenyataannya, bahkan kondisi yang nyata yang baru saja terjadi di tahun 2026, apa plastiknya, subsidi plastik atau penyediaan plastik sudah berkurang, bahkan LPG kemarin saya bantu Bapak Ibu Mas Joko yang di Kradenan untuk mencarikan LPG di Tuban. Terima kasih yang sudah membantu untuk mengirim LPG di Kradenan. Kemudian apalagi banyak hal yang sedang terjadi, mungkin kita anggap itu masa sukar. Dan kata sukar itu kalau bisa kita hindari. Tetapi pagi hari ini saya harapkan jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan pagi hari ini, masa sukar bukan sesuatu yang kita takutkan. Karena apa? Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini, bahwa Bapak Ibu sudah menang sebenarnya menghadapi masa pandemi yang lalu tahun 2020 ya, COVID. Artinya ini tahap yang kedua. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara akan lebih hebat, lebih bisa menghadapinya. Tinggal kalau namanya rumah itu sudah dibangun, tinggal finishing saja. Jadi bukan sesuatu yang wah menakutkan, tetapi akan membuat semakin kita kuat maju. Di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-10, Ibu Elsa bisa dibacakan. Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Mungkin sebagian 50% Bapak Ibu yang pernah melalui sekolah minggu tahu ceritanya ini ya. Perjalanan bangsa Israel ketika sudah berada di tepi Laut Merah atau Laut Tiberau. Tetapi yang mungkin juga 50% jiwa-jiwa baru, Bapak Ibu yang belum pernah tahu cerita ini. Jadi kisahnya sedikit saya akan sampaikan. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di padang gurun perjalanan. Kemudian di tengah jalan mereka menghadapi namanya Laut Merah atau sama dengan Laut Tiberau. Tiberau ini adalah sejenis tanaman, maka dikatakan Laut Tiberau karena di sana ada tanaman tiberau, yaitu seperti apa ya, rumput yang ada di laut ganggang-ganggang gitu ya, yang biasanya ada di sungai-sungai itu ada di Laut Merah, sehingga orang sekitar menyebut itu adalah Laut Tiberau. Nah, di sana akhirnya Raja Firaun dan bangsa Mesir diizinkan Tuhan mereka menjadi tokoh-tokoh yang keras kepala dan tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir dan harus kembali ke Mesir. Nah, sedikit seperti itu. Nah, ketika bangsa Israel sudah ada di tepi Laut Merah, di sana sudah kita baca bersama-sama, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangatlah ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, singkat cerita bangsa Israel mengalami situasi yang sukar, masa yang sukar, yaitu periode penuh bahaya, tantangan berat dan penuh penderitaan, bahkan mungkin kesulitan. Orang-orang yang tidak mau kembali lagi ke tanah Mesir, mereka merasakan, waduh, aku akan mengalami jajahan lagi.
Kalau sepintas kita melihat membaca di sana sepertinya aman saja. Bangsa Israel bagus luar biasa. Ketika mereka mengalami ketakutan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi tidaklah demikian Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Di ayat yang ke-11, Tante Elsa bisa dibacakan. Ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah kamu tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Ya, terima kasih. Di ayat ke-11, kalau boleh saya bacakan dalam terjemahan yang lain. Lalu mereka berbalik melawan Musa dan berkata, apakah di Mesir tidak ada kuburan? Dan membawa kami mati di padang gurun. Lihatlah akibat perbuatanmu itu. Dengan kata lain, mereka mulai bersungut-sungut. Kemudian yang kedua di ayat ke-12, intinya lebih baik menjadi budak atau tidak mau dimerdekakan. Wes gak usah merdeka-merdekaan. Nah, dalam hal ini tentunya saya secara pribadi saya bisa merasakan bagaimana beratnya tugas Musa untuk memimpin bangsa Israel sementara orang-orang itu bisa dikatakan tidak sevisi semisi. Otomatis langkah perjalanan Musa untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian menjadi gak mudah. Gambarannya kaki kanan ringan melangkah maju, tetapi kaki kiri onok sing gondeli, atau kaki kiri ada yang memberati, bahkan ada yang istilahnya memberi sandungan, sehingga nggak mudah. Nah, di sini kalau kita melihat bagaimana keadaan sesungguhnya bangsa Israel yang harus keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka masih ingat zona nyaman mereka. Mereka bahkan kalau bisa wis gak ono hal-hal yang barulah, rutinitas sudah jalan biasa apa adanya. Jadi menolak pembaharuan. Saya merasakan juga kalau kerja dengan orang-orang yang sukar untuk diajak pembaharuan, berat sekali. Bagaimana memotivasi mereka, bagaimana mendorong mereka. Jemaat Tuhan juga gitu, nggak mau diajak maju, ya segini-gini aja. Beban kami adalah sangat berat. Karena apa? Kami harus mendampingi jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan bergereja di tempat ini. Untuk kelak kita semua akan menghadap Tuhan. Untuk kelak masuk dalam kerajaan surga nggak ada beban berat, tetapi siap masuk kerajaan surga. Nah, masa sukar, kita harus menerobos masa sukar ini. Maka mengapa pada akhirnya yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah keturunan berikutnya. Sementara bangsa Israel yang murni, yang saat itu ada di sepanjang Laut Merah ini, mereka semuanya mati di padang gurun. Ya karena apa? Hati dan pikirannya itu loh masih di Mesir, masih jiwanya sebagai budak. Dan untuk menuju ke tanah perjanjian, jujur mereka mendua hati. Nah, orang yang mendua hati di dalam segala hal pasti ada persungutan-persungutan di dalamnya. Secara cepat saya akan bacakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat ke-8. Boleh ditampilkan saja Kak Boy. Yakobus pasal 1 ayat 8 saya bacakan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau orang gak tenang dalam hidupnya, apalagi dalam masa sukar ini, apa yang terjadi? Gak ada rasa syukur, gak ada pengucapan syukur. Grundel meskipun tidak terucap tetapi tersirat di dalam hati. Nah,
Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, masa sukar yang ada dalam hidup kita hari ini apa? Pagi ini kesempatan yang indah, kita boleh bertatap muka. Sama-sama kita mau mengurai, merefleksikan diri, mengontrol diri, melihat seperti kita sedang bercermin di kaca. Masa sukar apa yang ada dalam hidupmu saat ini? Masa sukar ini seperti sesuatu yang di luar kendali kita. Secara manusia kita tidak bisa mengatasinya. Tetapi ini semakin menekan, bahkan meneror kasarnya, terus menerus, gak ada jeda waktunya. Buat bernafas saja sangat sukar. Itu masa sukar. Mari kita koreksi, kita mau lihat. Dan setelah kita tahu masa sukar yang kita alami sekarang, hari ini, pagi ini ada janji Tuhan yang akan kita terima bersama-sama. Tuhan ingin kita bebas. Tuhan ingin kita masuk di dalam masa sukar, bukan melarikan diri dari masa sukar, bahkan mundur, putus asa, depresi, bunuh diri. Jangan menerobos masa sukar. Apa yang pertama? Mungkin saya bantu ya Bapak Ibu untuk mengingat lagi kesulitan ekonomi kah? Keuangan? Masa di mana terjadi krisis finansial? Utang yang besar, menumpuk, sehingga apa yang bisa kita lakukan? Ini masih bulan April, tutup gali lubang terus. Sampai kapan seperti ini? Tuhan tahu, Tuhan gak ingin kita seperti itu. Dan bahkan kebutuhan pokok pun sulit untuk kita penuhi. Oleh karena apa? Terjadinya kesulitan ekonomi dan keuangan. Saya bantu lagi ya Bapak Ibu mengingat, mungkin ada masa sukar apa yang terjadi? Krisis kebahagiaan di dalam rumah tangga. Ini semua karena dampak krisis moral dan akhlak yang sudah mengalami pergeseran. Saya katakan apa ya? Karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk, melihat konten-konten yang gak berguna dan bermanfaat, ini juga bisa merubah akhlak manusia yang sesungguhnya kalau kita beribadah tentunya akan membuat kita menjadi makhluk yang baik, akhlak yang baik. Tetapi oleh karena kebiasaan buruk, pertemanan yang kurang tepat, ini akan membawa pergeseran menjadi krisis moral dan akhlak yang buruk. Ini akan berimbas kepada siapa? Orang terdekat kita. Krisis kebahagiaan dalam rumah tangga di akhir zaman ini, salah satunya adalah lupa janji nikah. Nah, dulu pernah janji nikah apa ya? Sudah lupa semuanya. Sehingga digantikan apa? Antar pasangan menjadi egois, cinta diri sendiri. Wis to Bu, ket biyen yo ngene kala-kala Bu, aku tak menikmati hidupku. Nah, kemudian apalagi? Konflik dalam keluarga, dalam rumah tangga, bahkan sampai penganiayaan atau KDRT. Bukan hanya itu, namanya hamba uang, duitku, duitmu, duitmu. Ini sudah mulai terjadi di akhir zaman ini. Sehingga benar ada sebuah lagu dunia yang katakan, istilahnya bahasa Indonesia demikian, pasangan yang nggak menghasilkan akan ditendang. Kayak Bang Toyib itu sudah hitungan, sudah ditendang tuh sama istrinya ya. Nah, selain itu semua diukur dengan materi di dalam rumah tangga, sehingga antara suami istri, orang tua dan anak akan terjadi kesenjangan, tidak ada kerukunan, tidak ada saling membantu lagi. Kemudian apalagi antar suami istri loh, terjadi fitnah memfitnah. Antar suami istri loh, bahkan orang tua dan anak-anak dan orang tua saling menyalahkan, saling memfitnah, saling menjelek-jelekan. Sehingga apa? Terjadi durhaka anak kepada orang tua. Terjadi apa? Pemberontakan anak kepada orang tua. Adakah orang tua yang berontak kepada anak? Ada.
Bahkan nggak banyak juga, maksudnya nggak sedikit juga di medsos, bagaimana orang tuanya akhirnya diusir sama anaknya. Karena orang tua mulai berontak, merasakan tidak kenyamanan di rumah. Dan akhirnya nggak ada kata terima kasih. Makasih Pak, terima kasih Ma, makasih ya Nak, gitu ya. Makasih ya mantu, yang punya mantu ya, sudah nggak ada kata kasih lagi di sana. Itu krisis kebahagiaan dalam rumah tangga, masalah yang sukar yang tengah dihadapi. Kemudian situasi yang mengancam nyawa, tentunya masalah sakit penyakit. Sakit penyakit sudah nggak bisa disembuhkan. BPJS nggak bisa mengcover sakit penyakitku ini. Apalagi obat-obatan sudah tak terobos. Seperti wanita pendarahan 12 tahun. Dia sudah habis segala-galanya. Tabib dari tabib satu ke tabib yang lain dia sudah masuki, tetapi nggak mendatangkan kesembuhan. Semuanya berujung kepada masa yang sukar di dalam kehidupannya, bahkan sampai bulan April ini. Ataupun masa sukar tentang krisis pribadi. Krisis pribadi ini bisa kita kelompokkan kepada misalnya masa-masa kita setelah lulus sekolah, lulus kuliah, belum mendapat pekerjaan, belum mendapatkan pasangan hidup, padahal ini sudah usia berapa ya gitu. Bahkan pernikahan sudah lama tetapi belum dikaruniai keturunan. Persaingan bisnis, nah bahkan sampai tidak ada semangat lagi di dalam bekerja. Ada banyak, mungkin di sini nggak ada ya, putus cinta. Nah ini di RSJ itu survei mengatakan, dan tahun berapa ya saya pernah praktek di sana, wah hampir 75% yang ada di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya itu adalah anak-anak muda, anak-anak produktif. Karena mereka tidak bisa mengontrol emosi, memanage emosinya, memanage egonya, sehingga ketika menghadapi masa sukar, melarikan diri dari masalah, larinya apa? Menghantam jiwa batinnya. Nah, hal-hal seperti ini adalah masa sukar. Mungkin masih ada lagi masa-masa yang ciri-ciri atau konflik-konflik kesukaran di dalam kehidupan kita saat ini yang tidak saya sebutkan. Saya katakan DSB dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini harus perhatikan. Yuk, semuanya bangun, jangan tidur, jangan ngantuk, usahakan melek mata. Buka telinga baik-baik. Apa yang Tuhan ingin kita mengerti? Terobos masa sukar. Piye Mbak, iku laut merah yang begitu besar harus diterobos, bagaimana caranya? Laut merah itu permukaannya lebih kurang itu antara 432.000 sampai 450.000 kilometer persegi. Dengan panjang lebih kurang 2.250 kilometer. Bahkan kedalaman maksimumnya antara 2.730 sampai 3.040 meter. Gimana di depan ini sudah ada laut, gak mungkin saya masuk, mati. Di belakang bangsa Mesir, Raja Fir'aun sudah mengepung juga. Apa yang harus aku lakukan di masa sukar ini? Kejepit. Tetapi tema hari ini adalah menerobos masa sukar. Buka di dalam ayat 15 dari Keluaran 14. Dibacakan Tante Elsa. Keluaran 14, 15, 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Iya, terima kasih. Di sana dikatakan, katakanlah kepada orang Israel,
Katakanlah kepada jemaat Tuhan yang pasti pagi hari ini mengalami masa sukar. Tuhan tahu keadaan kita. Tidak ada yang tersembunyi. Baik itu masa sukar kadarnya ringan, kecil, sedikit, sampai masa sukar kadarnya berat dan sukar untuk diselesaikan. Firman Allah katakan, supaya mereka berangkat. Gak ada pilihan lain. Bapak Ibu Saudara, terobos masa sukar itu. Maksudnya apa menerobos masa sukar? Masa sukar ini sudah saya sampaikan ya di ibadah Komanita ya, tanggal 21 April kemarin saya sampaikan, jaga hati, jaga mulut, jaga pikiran. Tetapi di sini adalah masa sukar ini harus kita terobos, yaitu apa yang tertulis di ayat 16. Ini perintah Tuhan. Artinya kalau Tuhan sudah perintah, Tuhan gak akan membiarkan kita bekerja sendiri atau menyelesaikan sendiri. Tetapi ada petunjuk-petunjuk yang menyertai kita sehingga kita gak salah jalan. Pasti kita akan selamat. Yang pertama di ayat ke-16, angkatlah tongkatmu. Tongkat yang digunakan oleh Musa ini adalah tongkat benda biasa. Tetapi tongkat ini akan menjadi kuasa Allah ketika diangkat. Tongkat ini kemana-mana dipakai untuk berjalan, mungkin menyangga badan Musa. Tetapi saat itu ketika menghadapi masa sukar, laut merah, Tuhan katakan angkat tongkatmu. Saya sempat bertanya, Tuhan, sing angkat tongkat ini siapa? Ketika menghadapi masa sukar, saya sama Pak Yunta sebagai gembala sidang untuk jemaat yang terkasih di sini. Tuhan katakan, tidak. Yang angkat tongkat semua yang menghadapi masa sukar. Angkat tongkatmu. Apa yang dimaksud dengan tongkat di sini? Gunakan bakat kita dalam pekerjaan atau sumber daya yang ada padamu ini sebagai alatnya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Dan pada saat itu bukan perumpamaan, saatnya adalah perumpamaan. Tetapi saat itu kasih makan orang-orang yang hadir saat itu. Gak cukup Tuhan, belanja di endi pagi-pagi cari sarapan sebanyak ini. Taunya muncul seorang anak membawa 5 roti 2 ikan. Gambarannya demikian Bapak Ibu. Serahkan kepada Tuhan apa yang kita punya, kemampuan kita. Serahkan kepada Tuhan pagi hari ini. Angkat tongkatmu, apa yang kau punya saat ini. Mbak, aku cuma punya 1 kilo beras. Mau dibuat apa? Serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Mbak, saat ini saya hanya punya 2 tangan yang bisa untuk menulis. Serahkan sama Tuhan. Mbak, saya masih punya apalagi? Pensil, alat tulis dan sebagainya. Mbak, saya masih punya 2 sepatu. Mbak, saya masih punya baju. Serahkan apa yang menurut Bapak Ibu Saudara yang sesuatu yang ada padamu dan itu berharga. Serahkan semua pada Tuhan. Tuhan akan memberkati. Nah, sekarang lalu bagaimana dengan urusan perasaan kecewa, sakit hati karena dihianati atau direndahkan? Nah, Tuhan berkata kepada Musa, ulurkanlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu. Maksudnya apa? Bertindak, jangan diam dalam kesedihan, dalam kekecewaan itu. Ketika menghadapi masa sukar ini, jangan perasaan kita dikuasai oleh diri kita sendiri, oleh pikiran kita sendiri, oleh ketakutan kita, oleh kekecewaan, kesedihan, tangisan sia-sia. Tetapi Tuhan katakan, ulurkanlah tanganmu. Dalam kesesakan, jangan hanya meratap, tetapi lakukanlah praktek-praktek kecil. Misalnya berdoa.
Minggu yang lalu Bapak Gembala sampaikan tentang doa dalam kemustahilan. Di masa sukar ini lakukan doa. Lakukan doa jika perlu dengan puasa. Ada seorang permisi, kalau ada anaknya di sini, dia saksikan kepada saya. Hanya dalam sehari saya katakan, saya kasih waktu, saya akan doa puasa untuk Anda. Berikan saya waktu paling tidak 3 hari untuk tahu jawaban Tuhan bagaimana. Dan dia juga lakukan doa. Dan gak sampai 3 hari dia sudah calling. Tante, Kak, wis berhenti doa puasa, kasarnya demikian, Tuhan sudah menjawab. Sedikit doa itu tidak bisa kita remehkan ya. Ketika saya dulu mencari teman hidup, buat prinsip hidup saya, yang pertama adalah pekerjaan. Kuliah. Saya harus kuliah di mana? Saya nggak suka dengan masalah hitung-hitungan perekonomian, saya nggak suka. Saya suka hubungan sosial. Waktu itu saya mencoba mendaftar di kedokteran, saya nggak keterima. Saya coba mendaftar di keperawatan, puji Tuhan, dari berapa ribu yang diterima hanya waktu itu 40, saya kejaring di dalamnya. Nah, itu saya berdoa mati-matian dengan Tuhan. Tuhan, saya harus kuliah di mana? Yang kedua, masuk di dalam pekerjaan. Tuhan, setelah lulus ini saya harus bekerja di mana? Dan puji Tuhan, waktu itu ada 3 tempat tawaran yang harus saya masuki. Karena ada banyak pilihan, maka saya kembali tanya Tuhan, Tuhan, mana yang harus saya masuki? Taunya Tuhan taruh saya di tempat yang saya nggak milih sebenarnya, sukar, berat. Yaitu kalau di RKZ adalah ruang operasi, kamar operasi. Itu terkenal dengan benteng putihnya RKZ Surabaya. Karena apa di sana? Orang-orangnya saklek, orang-orangnya disiplin. Bahkan di sana ada seorang pembimbing, seorang Jerman, namanya Suster Diodatis. Wow, sepatunya itu haknya sandalnya segini. Kalau kita nggak beres kaki ini bisa jadi sasar nyep gitu. Saya gini, aku ki kerja tapi KDRT, badan ini kadang biru-biru semua. Karena nggak beres, dia siap ini main KDRT lah. Tetapi itu Tuhan tetapkan di situ. Sempat setiap hari saya nangis, Tuhan, aku gak kuat di sini Tuhan. Tapi harus masuk. Kemudian dalam pekerjaan, masuk di dalam perjodohan. Taunya Pak Gembala ini sekian, bukan, maksudnya saya nggak punya banyak pacar, saya bukan legal, tetapi teman dekat waktu itu ada banyak. Mungkin Pak Gembala udah pernah saksi ya, dari tentara, dari polisi, bahkan ada pasien. Terus kemudian yang terakhir itu adalah anak Tuhan juga. Secara ekonomi dia mapan. Waktu itu sudah kenal Pak Gem, masih berteman. Semua saya anggap teman. Kemudian tapi ini agak spesial. Kemudian saya ditinggal ke Jepang oleh beliaunya. Secara ekonomi dia mapan. Ditinggal ke Jepang, saya berdoa, Tuhan, apakah ini Tuhan? Tapi gak ada jawaban. Sampai akhirnya saya minta tanda, Tuhan kasih saya tanda. Akhirnya hanya 1 kata pertanyaan, tanyakan ini. Saya tanyakan, sudah tik garis bawah, tidak, ini bukan punya Tuhan. Manusianya melihat mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian jatuhlah kepada pilihan kepada Bapak Gembala. Saya juga berdoa lagi, Tuhan, apakah ini sempat saya nolak? Akhirnya Tuhan, aku minta tanda. Ini orangnya sudah kesini, Tuhan, saya harus gimana? Akhirnya tanda itu Tuhan tunjukkan. Sangat sukar. Iya tak Tuhan? Iya, coba. Akhirnya tanda itu saya lakukan. Saya bilang, iya Tuhan, iki Tuhan, gimana? Saya cuma pegang, jika 1 orang diselamatkan, maka seisi keluarga akan Tuhan selamatkan. Papa saya, mama saya dimenangkan, dibawa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sekalipun kakak saya hingga saat ini memang sudah gak bisa kontak karena beliau sudah lupa ingatan. Tetapi saya tahu kalau kita ketemu, saya dan hanya yang diingat saya dengan suami saya, yang lain sudah dia gak ingat. Jadi kalau kita ketemu dengan kakak, wow, langsungnya habis kayak anak kecil gitu, gitu kangen. Kami hanya berdoa karena dia dulu pernah mengenal Kristus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus,
Ketika kita ada di dalam hal-hal yang sukar, sekali lagi Musa diperintahkan oleh Tuhan, belahlah airnya. Di tengah kemustahilan, tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Bagaimana kita mempercayai kuasa Tuhan? Jangan jauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Terus memuji Tuhan. Ketika perasaan cemas ini datang, memuji Tuhan. Ketika ketakutan ini datang dalam jiwa kita, apa yang kita lakukan? Baca firman Tuhan. Tuhan, tunjukkan firman-Mu, ayat-ayat. Kita harus kaya di masa sukar ini dengan kaya dengan firman Tuhan. Intinya ketika kita menerobos masa sukar, di kanan kiri kita hanya dinding seperti laut merah itu yang tinggi sekali. Sepanjang perjalanan ini seharian, apa yang harus kita lakukan? Intinya Pak, senangkan Tuhan. Senangkan Tuhan saja. Jangan fokus kepada masalah, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Karena apa? Intinya sekali lagi, itu semua Tuhan izinkan masa sukar ini melanda kita, datang atas kepada kita. Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Supaya apa? Nanti Bapak Ibu baca di Keluaran 14. Baik Fir'aun melihat kemuliaan Allah yang terjadi, bahkan bangsa Israel pun melihat kemuliaan Allah yang terjadi. Ini sedikit janji firman Tuhan yang saya akan berikan kepada Bapak Ibu. Ayat yang ke-13 dan 14 bisa dibantu dibacakan. Ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ada kalanya mungkin kita diam saja, Tuhan yang bekerja. Bapak Ibu nanti bisa lihat di ayat selanjutnya bagaimana Tuhan bekerja. Bukan bangsa Israel yang bekerja melawan Mesir, tetapi Tuhan sendiri yang bekerja. Dan juga apa yang akan kita dapatkan hari ini kepadamu akan engkau terima keselamatan. Ini yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pagi ini apa yang menjadi masa sukar Bapak Ibu? Tuhan mau janjikan kepada kita keselamatan. Maka di masa sukar ini sebenarnya Tuhan ingin melahirkan buah-buah. Bukan hanya buah keselamatan yang kita terima, tetapi kita memiliki kepekaan rohani. Kepekaan rohani dari mana, Mbak? Ketika kita menghadapi galau, kesukaran, maksudnya hati yang gundah gulana, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita membaca ayat firman Tuhan, itu akan membuat kepekaan rohani akan perintah Tuhan yang kita terima. Bukan hanya itu, kita punya keberanian iman untuk menerobos masa sukar. Jadi nggak ada kata tidak sukar menghadapi masa sukar, tetapi kita akan berani di dalamnya. Saya akan bacakan di dalam Yeremia pasal yang ke-33 sebagai ayat yang terakhir. Saya bisa minta tolong WL Singer pemain musik, siapkan lagu Aku Punya Tuhan Yang Besar. Kalau nggak salah antara kunci C atau kunci D. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kepada kita semua kesehatan dan kesembuhan. Amin. Tuhan akan menyembuhkan mereka
dan akan menyingkapkan kepada kita semua kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Tuhan akan memulihkan keadaan kita, akan membangun kita seperti dahulu. Ketika kita mungkin mengalami tiba-tiba pailit, kerugian banyak, Tuhan akan mentahirkan kita semua dari segala kesalahan yang pernah kita lakukan dengan berdosa terhadap Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni segala kesalahan yang kita lakukan dengan berdosa dan pernah memberontak terhadap Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, baca ayat yang ke-9 bersama-sama. Yeremia 33 ayat 9. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang Tuhan lakukan kepada kita. Kita akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang Tuhan lakukan kepadanya. Bapak Ibu, kita ganti kata kota dengan keluargaku. Dan keluargaku akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, terhormat bagi Tuhan. Ganti kata kota dengan gereja. Dan gereja GPPS Alfa Omega akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan di depan segala bangsa di bumi. Amin.